Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini gue kedatangan tamu. Bukan kedatangan tamu sih, jadi gue ngundang salah satu orang. Oh ya, diundang. Hah? Yang undang gue apa lo? Oh ya, jadi gue ininya di sini. Oh ya, jadi gue diundang. Ini rumahnya. Jadi hari ini gue PB. Dina ambil juga pak. Ya oke. Jadi kembali lagi di channel segmen Shesai. Jadi sharing santai gue kemarin udah sama Christian dan sekarang sama anak mantan dancer. Siapa nih? Buat kalian bisa tebak, komen di bawah. Kameranya yang mana sih Kak? Yang ini. Jadi ini namanya Halo Dina Amalia Fasya. Halo, buat teman-teman pasti udah ada kan yang kenal sama aku. Gak apa, gue lapar tadi. Oh ya, kita mau makan. Jadi kita sambil makan ya, maaf kalau misalnya nggak ngobrolnya sopan. sambil makan. Cuman emang lagi lapar. Iya. Oke, jadi Dina Amalia Fasya. Gitu. Lu anggun kan? Udah begitu kan? Apa kabar Dina? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Sibuk jadi mahasiswi. Kuliah di mana? Kuliah sekarang di Universitas Unpad. Lu podcast sama kamera apa sama gua? Colong-colong. Oh, kayak gini. Biar gini ya. Oh, kuliahnya di mana? Di Universitas Pembangunan Jaya. Oh, oke. Ambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan desain komunikasi visual. Kamu ngomongnya aku ngomongnya gua dari depan kamera. Soalnya aku nggak biasa ngomong baru. Oh, ya udah. Kayaknya waktu SMA nggak ada bakat ke kafe deh. Masa sih? Iya. Kerjaan lu bukan yang ngedance mulu ya? Mungkin kalau buat apa dulu nih? Oh, iya. Tapi kayaknya udah deh, soalnya kan dia termasuk seni. Iya sih. Maksudnya The Cafe lebih ke gambar kan? Desain. Desain, gambar, fotografi. Oh, kalau foto sih gue percaya. Lu dulu sering foto. Iya. Cuma kalau gambar emang sesekali satu gambar, tapi nggak kepikiran kalau lu bakal ngambil The Cafe. Gue kira lu manajemen awalnya. Enggak, karena gue nggak mau pulang. MTK. Bukan MTK. Iya sih, sebenarnya hindarin MTK juga. Cuman gue lebih milih di kafe karena gue nggak mau pulang 2 kali kayak dulu. Salah Gitu. jurusan. Ya, salah. Males ya. Ya, salah jurusan gitu. Soalnya dulu kan gue masuknya kan harusnya di BTKJ kan, Harusnya, perkantoran, karena terlalu banyak Ya, kayak gitu. iklan, terlalu banyak laki-laki, jadi lebih milihnya yaudah perkantoran aja, lebih banyak perempuan. Iya, jadi dulu ceritanya pas masuk AP, gue sebenarnya, oh iya, gue kenal Dina ini awal SMK. SMP itu kita musuhan, gue juga gak ngerti. Musuhannya itu dia kadang kesel sama gue gak tahu. Padahal nggak tahu salah gue di mana, terus gue juga nggak kenal sama dia padahal. Jadi dia cuma tahu nama kan, oh ini Dina gitu. Jadi dia cuma tahu gue, oh ini gue Friska gitu. Tapi dia kesel sama gue, kenapa coba? Dia ceritanya sih gitu. Terus deketnya baru pas SMK awal masuk ya. Terus ngajak dance bareng dia. Dina, akhir-akhir ini pas lulus SMK masih kontekan nggak sama teman-teman lalu gitu? Selain gua ya? Kalau buat kayak main sih kayaknya enggak ya. Enggak. Mungkin beberapa kali, cuman yang ada urusan doang baru main gitu. Cuman kalau nggak ada urusan, kalau buat main-main yang nongkrong mungkin enggak. Udah nggak pernah mana ya? Tapi yang buat deket paling mungkin ya masih kontek-kontekan, nanyain kabar itu kayak misalnya Ailia dulu kan teman sebangku kan. Ailia, terus siapa lagi? Ikwan mungkin ya. Ikwan walaupun Beda jurusan cuman selama satu kampus ya? karena satu kampus, satu kelas juga, jadi Beda tugas gitu ya? Kalau kamu mau tahu, terakhir lulus SMK itu gua sama Dina nggak terlalu dekat. ya bener. Gua gabung ke Christian, Iren, dan Iya, kawan-kawan. Dia di belakang. Aku independen guys, nggak pernah mau cari apa ya, sensasi ketenaran kayak dulu. Emang dulu
pengen banget. Ada rasa lah. Ada rasa, bukan pengen banget ya, kayak Ada emang rasa. ada lah goals-goalsnya anak SMK dulu tuh kan, Iyalah. pasti ada yang pengen tenar, ada yang pengen hits, kenal banyak Pengen orang, dikenal, gitu. pengen Disukai adik tampil, kelas, kakak disukai. kelas, iya gitu. Cuman pas udah masuk kuliah, rasa itu pernah ada di awal-awal masuk, cuman Lama-lama. lama-lama mikir Iya. ya udah nggak ada gunanya lagi, udah nggak ada lagi masanya kayak gitu, dan itu salah satu alasan aku berhijrah juga kayak gitu. Ah ya, masuk ke sini ya, karena dia udah sensitif ngomongnya. Oh, iya. Pertama kali hijab itu ada alasan atau enggak? Alasannya ya itu karena tadi satu, pertama kan awal 3 bulan masuk kuliah tuh belum pakai hijab ya, karena masih mikirnya masih pengen kayak anak kuliah, anak SMK dulu, Ya, kayak bagus-bagus itu pas. dance, masih pengen yang ganti-ganti warna rambut, masih pengen dilihat cowok apa segala macam. Pakai baju bebas cakep Iya, gitu lah. masih yang kayak gitu. Cuma lama kelamaan tuh kayak sekarang kan udah 3 bulan dari itu udah mutusin buat ya udah coba yuk kita pakai hijab, aku nih pakai hijab lagi gitu. Nah pas udah coba ternyata Ada nyaman gitu, kok nyaman, walaupun juga proses aku juga nggak langsung instan kayak gini, enggak, aku banyak kok proses-proses yang dimana aku masih kayak pakai baju masih 7/8, celananya juga aku juga masih pakai celana lepis yang masih ketat-ketat, itu juga masih gak nutupin sampai full banget, masih yang kayak kelihatan auratnya juga kayak tangannya 7/8. Berarti lu ini ya, maksudnya coba doang, awalnya nyoba pasti kan? Udah bukan coba ya, maksudnya Mau balik lagi deh hijab gitu. Dijalanin aja, dijalanin dulu, mau coba belajar. gitu. Ini namanya perjalanan Iya. ya, kita juga harus berani buat melangkah ke depannya. Mau sampai kapan kita nge-stuck di situ aja. Iya gitu. sih. Terus ya udah akhirnya coba deh nih pakai gitu, ke kampus pakai gitu. Terus teman-teman sih responnya kayak pertama kali lihat, wah Dina, masya Allah gitu, udah aduh sekarang udah hijab ya gini, udah jadi hijaber nih sama temen-temennya, karena di kuliah juga aku juga nggak terlalu banyak teman, aku paling temen cuma kayak 1-2 orang, udah itu aja gitu, yang lainnya cuma ya cukup temen biasa gitu, teman dekat gitu. Nah kebetulan temen aku juga akhwat ya semuanya, maksudnya perempuan-perempuan. Jadi pas ngelihat mereka juga, apalagi salah satu nih teman aku juga, teman dekat aku yang namanya Shena, aku juga termotivasi sih dari dia. Bukan aku mau gitu. Dia juga hijab. Iya dia hijab, cuman aku ngerasa kayak kok udah nutup, kok masih rasanya setengah-setengah ya gitu. Lu dulu. Kok dia kayaknya enak banget, maksudnya tenang banget gitu, selalu ngomongnya tuh lemah lembut, terus tuh sama teman-temannya di responnya juga enak, nggak ada yang negatif, nggak ada yang apa gitu, dan aku tuh juga pengen rasain kayak gitu juga, jadi dia juga yang bikin aku jadi bangkit juga kayak, karena kan dulu berarti lu termotivasi sama dia ya? Iya bisa jadi sih juga gara-gara dia juga, karena kan kalau misalnya tergantung pertemanan juga kan, orang sikapnya kelihatan, etikanya, adabnya kelihatan, itu kan juga dari bentuk pertemanannya kan. Bisa dari misalnya nih Rizka main sama teman-teman yang dulunya pakai bajunya kurang sopan gitu, ya Rizka pasti lu ikutan. Pasti Rizka ikut, mau nggak mau pasti ikut. Ngerasa kayak tren ya sekarang kayak gini. Karena kalau kita yang nggak pakai sendiri tuh rasanya nggak solid. Iya, mereka pakai kok kayaknya gue harus pakai juga dah. Mikirnya gitu dulu, emang dulu gue gitu loh, parah. Iya kayak gitu. Toxic banget itu. Tapi mulai sekarang udah ngerasain kayak, oh ya buat apa ya ngerasain kayak gitu lagi, toh juga aku kan udah pernah coba dulu gitu, udah pernah ngerasain apa yang aku mau tuh udah pernah aku rasain gitu. Jadi buat sekarang mau apa lagi yang aku cari. Orang kalau kita mikirnya ke depan. Yang lalu-lalu tuh kayaknya tuh udah gitulah. Aku juga gengsinya ketinggian. Iya sih. Gengsi ketinggian gitu. Jadi kayak bukan gengsi ke teman aja, gengsi ke diri sendiri. Gengsi ke diri sendiri. Kayak misalnya lu sering lihat orang pakai tas branded kemana-mana, terus lu kayak keikutan nih, keseringan pakai tas branded yang padahal lu nggak bisa tapi lu bisa-bisain, lu pakai tas
tas biasa lu jadi kayak malu dah. Iya nggak sih? Orang kayak gitu ada loh. Misalnya nih, lu lihat orang itu tasnya mahal ya 100 ribuan apa 700 sejuta lah misalkan. Terus tiba-tiba lu ada masa lu kepepet nih nggak punya duit. Terus lu belilah tuh yang tas 100 ribuan, lu nggak pede jalan ke mall pakai itu. Padahal bagus. Itu gengsi. Iya, maksudnya kan dulu aku sering kayak digodain kalau kelas, adik kelas atau ya seangkatan Banyak gitu. lah dulu. Tapi ya karena aku walaupun aku mau dibilang mau dilihatnya aku lebih modern, lebih apa ya, Pengennya seksi, hits, ya. lebih hits gitu. Cuma aku nggak mau ada pelecehan di aku, masa kayak aku digodain atau apa gitu. Nah pas aku udah mulai berhijrah, udah mulai mau nutup aurat lagi, pakai kerudung lagi, itu salah satu motivasi aku juga sih. Maksudnya mungkin kalau aku lebih tertutup, laki-laki nggak mungkin kayak gitu juga ke aku. Tapi ada laki-laki yang mulut tertutup juga godain. Iya sih. Nah itu otaknya sebenarnya ya. Sebenarnya ada salah satu pertanyaan yang sensitif, dulu makan dulu biar nggak salah. Semenjak lo hijrah, hijab, pernah dengar dari sisi kanan kiri nggak telinga ada yang ngomongin? Kan gue baru deket, ini aja pertama kali gue ketemu dia loh, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun gue cuma liat VC cuma itu juga beberapa minggu yang lalu kan. Dekatnya baru beberapa minggu yang lalu, dan ini gue baru datang ke sini ngeliat dia 2 tahun. Setelah 2 tahun. Yang dia liat gue masih celana cungkring, sekarang jadi kayak gajah, jadi kayak gitu. Jadi ada nggak dari pertanyaan gue itu? Diomongin atau Lu apa nih? iya, maksudnya lu abis ketemu orang nih, orang kaget kan, presentasinya ini udah kayak gini gitu. Setelah lu pulang, terus lu ada dengar nggak dari orang-orang yang ngomong ke lu kayak dia ngomongin lu tahu ini, atau lu ada ngerasa nggak dia ngomongin lu tahu pas di tempat itu? Kalau misalnya buat apa ya? Kalau misalnya buat ngerasa atau enggak mungkin pernah ya, buat kayak awal-awal gitu. Pernah pas Ini nggak perlu disebutin lagi. nggak apa. Soalnya pas lagi kayaknya waktu pertama kali aku ngerasa, aku kan anaknya mau benar-benar kuliah pulang aja kan, walaupun ada tugas yang sama temen tuh kayak pokoknya diusahain tuh yang kerjanya di kampus gitu, pokoknya jangan sampai harus nongkrong atau apa gitu. Itu mau setelah atau sebelum berhijrah aku juga udah kayak gitu. Maksudnya kita aja dulu kan nggak pernah main-main keluar kan, maksudnya mainnya juga di rumah aku aja. Iya, di sini doang. Nggak pernah yang kayak ayo kita ini gini. Iya, saya kalau papaku nonton, aku kalau main tuh di sini doang, Pak. Kemana-mana. Iya, katanya terus Sebenarnya. kayak gitu di sini aja. Waktu itu pas lagi bulan puasa, terus ada buka bersama. Ngomongnya kencengan dikit Iya, dong. dari buka bersama waktu itu bukber. pas Itu ya yang alumni ya? iya waktu SMP alumni SMP. Oh, yang gue masih sama itu kan? Iya. Ya, terus ya. Terus karena mungkin orang mikirnya apa ya? Aku sebenarnya sih nggak tahu ya di pikiran mereka apa, cuman aku masih positif aja selama aku masih menampilkan yang tidak senonoh, ya kenapa harus dipikirin? Iya, kata selagi lu orang, nggak salah, kenapa? iya, gitu. Jadi waktu itu pakai gamis sih, Lu pakai gamis, biasa aja. Cuman ya beda ya sama anak-anak yang lain. Lu datangnya sama siapa pas itu? Waktu itu datang sama temen SMP juga yang satu kelas. Terus pas nyampe nih, gimana Pas first nyampe, impression orang? Karena disambutnya kan mungkin di situ yang ngatur kendaraannya kan cowok ya. Waktu itu adalah anak cowok dari kelasan sebelah. Itu bilang sih kayak mungkin pertamanya kan kalau orang melihat ketemu temannya langsung kayak manggil namanya, ini oh ya sini masuk gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu pertama lihat sih kayak ini ya, kayak ngeliat dulu ini siapa. Oh, jadi kayak nggak kenal. Jatuhnya nggak kenal. Ini siapa ya, terus pas udah kayak coba melihat belakangnya nih yang diboncengin, si ini gitu dipanggil, sini masuk gitu. Ini siapa gitu, ini Dina gitu, Dina gitu. Dina sekarang kayak gini gitu. Terus oh yaudah masuk Din gitu, terus dia kayak assalamualaikum pada bilang kayak gitu.
alasan kayak gitu sih. Terus mungkin itu dari cowoknya ya, pas udah masuk ngeliat perempuannya itu bener-bener aku nggak ngerti ya. Nah, aku tuh selalu dilihat pasti dari bawah sampai atas dan itu tuh kayaknya nggak ngedip deh. Oh, jadi bener yang kayak iya gitu kayak sama mereka tuh kayak gimana gitu. Pas udah tau kayak gitu ada lah beberapa yang kayak ngeliatin 2 orang 3 orang terus bisik-bisik di depan ya di depan aku. Kenapa aku bisa berani ngomong kayak gitu karena aku ngeliat mereka kayak gitu. dengar Aku nggak dengar, cuman ngeliat aja sih, ekspresinya. ngeliat mereka tuh kayak bisik-bisik tapi mandangnya ke aku gitu. Oh, Iya kayak gitu pas udah coba lirik-lirik dikit nih mereka gitu, masih ngomongin gak ya gitu, masih ngomongin gak ya. Itu tuh mereka udah yang kayak nggak negor nggak apa gitu. jadi lu di situ ngumpulnya cuma sama teman yang tadi lu ajak bareng doang, yang bareng-bareng Iya, cuma situ doang. dan biasanya yang bukan berani yang mau manggil atau nyapa atau nanya kabar tuh lebih ke cowok-cowok. Biasanya daripada ya, yang perempuan, perempuan. karena mereka udah ngelihat Lu kayak gini, ya, jadi kayak ini mungkin mereka agak canggung atau Canggung. gimana gitu, nggak ngerti juga, cuman ya nggak apa-apa sih. Misalnya kalau aku ditanya pasti dijawab. Nggak mungkin kayak. berarti di situ lu lebih ngobrol lebih banyak sama cowok berarti ya? Cowok lebih banyak negor kan? Iya, gitu. Tapi nggak yang kayak negor sentuh-sentuhan gitu sih, nggak berani juga. Cowok paling nanya sejak kapan, pasti gitu ya? Di mana, sibuk apa sekarang, gitu aja sih. Oh gitu. Ya, cuman kalau dari yang teman-teman deket kali ya. Yang mana tuh? Maksudnya temen SMP? SMK Ada nih. Ailia kan juga pertama kali ketemu lagi. Heeh. Waktu itu kan juga pas lagi ada teman nikahan juga kan, teman sekolah nikahan. Oh iya. Juga. Pas dia lihat kayak, ada panggilannya kita berdua gitu. Ada panggilannya kita berdua lah kalau kita ngomong, manggil kayak kan kalau Rizkan panggilnya kayak gitu. Oh kayak dia bilang gini, wah kok lu beda banget sih gini. Lu mau pakai itu, maksudnya pakai itu tuh pakai cadar ke ulang tahun ke mana? Ke kondangan. Iya, tempat nikahnya si ini gitu. Ya nih udah lama kok, udah nggak lama sih ya, baru ya coba lebih udah beberapa bulan. Jadi rasanya itu juga di beberapa bulan itu nggak yang kayak pasang terus kemana-mana pakai gitu, enggak. Itu juga masih yang kayak ngumpet belajar. Ya masih kayak ngumpet dari ibu kan, karena ibu nggak tahu gitu kan. Oh, kamu nggak tahu ya awalnya? Enggak. Jadi tuh dulu pas baru-baru awal make tuh pakai masker dari rumah, pakai masker bahan sebelum ada corona ya berarti. Pakai masker dari rumah, kalau misalnya udah nanti langsung diganti Cadar langsung. Iya, Oh. jadi perjuangannya gitu. Tapi sekarang malu udah tau kan? Kagetnya waktu pas bulan puasa, waktu itu lagi kelas online, terus ke Gap sama mak lo. Iya, dilihat, terus pas dilihat sih nggak bilang apa-apa sih, cuman kayak ya udah. Seneng pasti diatur hatinya. Iya, terus pas udah coba buat pas lebaran tahun kemarin, tahun ini kan? Tahun ini? Iya, itu dia kan mau sholat id nih. Kan aku kan udah siap-siap pakai cadar, terus aku mau kenal. Dia juga pengen coba gimana gitu, karena kan lagi corona juga kan. Dia mikirnya, adalah nggak apa-apa pakai cadar hari ini gitu. Cuman ternyata mungkin ya orang yang nggak tahu kenyamanannya kayak apa juga gitu. Jadi pakai pas lagi sholat aja, pulang pakai pas lagi gitu. Coba lo apa mak lo? Ibu. Mak lo, nggak apa itu belajar. Belajar itu namanya. Berarti lo ngasih pengaruh positif ke mak lo. Yang dikiranya takut ketawa segala macam, nyatanya mak lo dukung. Iya. Pasti ada dukung lah. Ya tapi hati lo mungkin ada besar. Iya, tapi karena waktu itu kenapa nggak langsung berani buat nanya, Bu boleh nggak pakai ini? Karena dulu waktu pas pertama kali pakai hijab sebelum kuliah ya, pas masih sekolah udah lulus itu pernah pakai hijab juga kan, sebulanan tuh pas lagi sama kayak pas lagi bulan puasa juga itu coba pakai sebulanan. Tapi pas pertama kali pakai itu tuh ibu bilangnya kayak, kamu ngapain sih main-main sama hijab gitu. Kalau nggak mau pakai kerudung yang gak usah dipakai dulu kayak gitu-gitu. Padahal niatnya aku bener-bener pengen pakai gitu. Tadinya. Iya, tapi karena ibu mikirnya kayak
kamu kan Kirain masih mau main. bandel gitu, kamu kan masih bandel masih ini itu, jadi masih belum dapat kepercayaan dari ibu gitu. Jadi ya udah dari situ patah, nggak ada yang dukung, terus teman-teman juga Yang sana sekelilingnya juga masuk begitu. gitu, jadi ya udah Iya. dibuka lagi gitu. Karena Iya, emang- zaman masih dance juga sih itu. iya karena apa ya, support sistemnya itu emang harus kuat sih, Harus kuat banget. Lu main sama siapa kalau lu emang niat mau hijab juga, kalau teman-teman lu begitu susah. Iya emang betul. Iya kan? Tiap hari yang kebiasaan ke rumah lu make up foto, make up hati segala macam, terus tiba-tiba lu hijab nih. Tapi temen lu masih begitu, emang Iya. nggak bisa. Enggak akan bisa sih. Mungkin ada yang bisa, tapi kalau gue liat Tina sih kayaknya nggak bisa. Enggak, karena tipe Gampang mungkin pengaruh kalau juga sih lu. iya aku anaknya gampang terpengaruh. Gampang Makanya kalau nggak dari niat aku, dari hati aku sendiri, jadi susah buat apa ya, buat pegang Iya, dirinya pegang itu susah. susah. Tapi kalau misalnya udah dari pondasinya udah kuat, aku udah niat, udah nggak mau ngelakuin hal itu lagi, mau digoda seberat apapun yang enggak. Contohnya kayak TikTok. Dulu aku TikTokan. Dulu ada tiktokan, Itu musik TikTokan. kalian. Iya, tapi maksudnya gini loh. Dengan PR Aku sih buat aku sendiri aku nggak permasalahin TikTok ya. Nggak pernah. Cuman yang aku rasain di diri aku, karena dulu aku main TikToknya juga nggak kayak zaman sekarang gitu loh. Nggak dulu kayak itu joget atau gini apa nih. itu enggak. Kita mainnya transisi. Transisi tangan. Muter-muter. Jadi kayak sebenarnya TikTok sama musiknya tuh lip sync. Iya, Dari lip sync lip sync aja. tadinya nggak ada yang namanya joget. Joget Ini itu gitu, nggak ada, nggak belum ada. ada. Dan itu dari mana? Gue juga heran dong. Sebenarnya sih itu awal mulanya tuh yang dari dep-depan gitu ya kan, dari mulai dep gitu. Oh yang gini-gini. Oh iya. Itu kan dari luar, dari Oh ini viewersnya banyak, berarti banyak yang kepo sama lu nih. Beneran. karena pokoknya intinya aku hijrah itu buat diriku sendiri dan bukan buat dipandang orang lain. Bukan dipandang orang lain, bukan buat di komen sama orang lain. Nah, kayak orang kan banyak yang bilang juga kayak percuma lah kayak gitu tampilannya, paling juga masih banyak perbuatannya nggak baik, masih banyak juga dosa-dosanya, masih banyak juga kayak Hal-hal negatif. hal-hal negatif lah gitu. Nggak usah lah segitunya, nggak usah lah so suci apa segala macam. Apa ya, aku nggak pernah ngebatas sih gitu soal kayak gitu, karena Ya aku orang punya juga kesalahan. aku Ya, juga betul. nggak nekenin kalau diri aku suci. Aku nggak nekenin kalau diri aku tuh bersih dari dosa juga enggak. Karena yang aku lakuin sekarang ini, aku juga masih sering kalau buat dosa, aku masih sering. Masih banyak yang lalai, masih banyak yang salah, yang harus banyak aku perbaiki juga, itu banyak banget. Cuman bedanya mungkin ya dari aku sendiri, perbedaannya aku dulu sama sekarang, apapun hal-hal yang negatif yang dulu aku lakuin itu, sekarang mungkin masih aku lakuin tapi aku kurangin. Lebih dikurangin. Jadi dikurangin bukan dihilangkan. Bukan Jadi aku juga pengen temen aku coba gitu sekali-sekali Itulah belajar gitu, buat jangan kayak gitu-gitu Mm-mm. terus gitu. Dan aku nggak pernah ya nyindir atau apa segala macam di sosial media itu, enggak. Aku selalu nge-DM orangnya atau nge-chat langsung ke orangnya dan ngomong baik-baik. Aku mendingan kayak dan nyesel di ujung. berbuat apa ya, amal jariah tuh kayak sesuatu hal yang sifatnya nggak berhenti pahalanya gitu. Atau bisa juga yang nggak berhenti dosanya. Itu gimana? Jadi kayak gini, misalnya contohnya dulu aku pernah ngatain seseorang, ya kan, aku belum minta maaf ke orang itu sakit hati banget karena perkataanku ini misalnya. Terus walaupun kita udah nggak pernah kontekan, nggak pernah temenan atau nggak pernah apa, tapi dia masih ngerasain sakit hati sama aku, itu dosa jariah buat aku, dosa yang Nggak pernah hilang. terus Berarti ada terus nambah sebelum lu minta maaf sama dia. iya gitu. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati buat kalian yang punya salah sama teman. Dan sampai sekarang deh. Ya minta maafnya nggak harus formal sih, maksudnya kayak dulu sorry ya gue dulu kayak punya Iya. salah deh sama Jangan gengsi. Terus Jangan gengsi. jangan pernah gengsi. sebenarnya sekarang tuh apalagi kalau kebanyakan anak hits tuh nggak pernah gengsi kan, harusnya sih bisa ya maaf. Lu pernah nggak sama aku? Sama lu sih kayaknya enggak ya, karena kan lebih disakitin ya sih. Lu
tapi disakiti. Dulu gue pernah diomongin di rumah lu, ya gue pernah diomongin. Di sini tempatnya di bawah, rame-rame. Masa lu lupa sih waktu ulangan, terus gue pulang waktu ngumpul di sini. Itu dibilang dosa jariah gitu, karena Priska tahu nih aku pernah ngomongin dia sama teman-temanku, tapi aku juga udah lupa kejadian itu. Kalau Priska masih ingat, dan itu jadi dosa buat aku. Gue inget sih, Gitu. inget banget. Tapi gue gak pernah kesel sama orangnya, percaya deh. Nah ya tergantung itunya juga sih, ikhlas atau enggaknya pas lagi ngomong itu. Sama kayak aku, kayak kita lah. Kita tahu kita sekarang udah jadi yang lebih baik lagi daripada dulu, walaupun kita juga masih jauh dari kata sempurna. Iya, dulu pasti lu mau bikin salah pasti ada. Iya. Gue dulu juga punya salah. Iya gitu, cuman tergantung kita. Kalau misalnya kita udah habis dijahatin orang juga, kalau Biasa hati aja. kita ikhlas ya udah maafin dari pertama dia udah gituin kita. Kalau kita udah ikhlas ya mungkin akan lebih ringan kali ya dosanya. Gue juga sebenarnya tahu kok maksud lu apa. Iya. Pada saat itu sebenarnya ya, karena menurut gue yang mungkin mulai topiknya duluan yang buat ngomongin gue pasti bukan dia. Dia bukan tipe orang yang mulai topik duluan ngomongin orang. Dia ikut-ikutan. Kayak gue kesel nih sama dia. Gue kesel sama satu orang ini. Gue kesel udah sama dia, tiba-tiba dia ikut-ikutan. Iya ya, Pe ya. Iya, harus gitu. Sebenarnya dia nggak bisa mulai topik, jadi gue tahu. Enggak. Kalau dia bilang ngomongin, dia ngomongin, cuman nggak duluan kepikiran gue gitu, nggak. Terus juga nih, nggak pernah bikin status di WA. Buat kalian para selebel yang pernah Wait. Jadi aku bikin status itu, sebenarnya teman WA aku sekarang udah bisa dihitung ya, nggak kayak dulu sampai banyak banget gitu. Dan itu rata-rata semua perempuan dan bukan teman sekolah. Jadi pas nyindir itu mungkin beberapa ada yang tahu, kalau misalnya emang ada yang tahu ya dia cuma tahu aja. gue nggak tahu, dia mungkin lagi bercanda juga. Bercanda sih sebenarnya, karena kayak mungkin ya adalah dimana Itu lu chat gue dulu kok. iya, dia chat gue duluan. karena nggak Baru berani dia taruh langsung berani gitu nggak berani. Terus gue kayak coba pura-pura, udah taruh aja gue status juga gitu. Dia taruh beneran, tapi dihapus lagi karena emang dia itu bercanda. Ya udah nggak usah gue lanjutin lah, soalnya kayaknya ada yang di hide. Oke, next. Masih kayak foto status Iya. apa tuh? Iya, Yang kata-katanya kayak langsung apa ngeliat tuh? kontak gue ada Dina nggak? Ada anjir, tapi gue nggak pernah status. Oh, gue di hide, oke gue di hide. Langsung auto save Langsung semua ya. netting semua. Jangan netting ya, jangan netting. Nggak bercanda doang ini. Dina, semenjak lu hijab lu masih ada kepikiran mau hunting nggak? Kan orang hijab belum tentu stop sama hobinya dong. Lu kan suka foto nih, maksudnya hobi. Ada kan orang hijabers juga foto kan, pakai fashionnya dia. Cadar juga ada, tapi versinya fashion gitu, lebih ke fashion dong, nggak perlu kata orang. Cuma foto aja. Lu masih ada rasa mau nggak? Buat rasa apa ya? Kadang ada, kadang enggak sih. Kadang-kadang enggak ya. Tapi lebih milih ke enggaknya. Jadi sebelumnya video ini nggak ada maksud buat nyuruh kalian harus hijab ya, enggak ya. Aku Tapi malah- ini dia itu sharing. aku share. Dia sharing, dia cerita pengalaman dia ngasih tau orang gimana, responnya gimana, cerita dari awal dia belum pakai hijab sampai sekarang hijab gimana, ceritain masa buruk dia sampai sekarang lebih baik gimana gitu. Iya, lebih ke situ sih ya. Bukan yang dia aku bukan ngajarin kayak kalian Dia berbagi pengalaman. gitu. pengalaman. Jadi pas kalian mau berubah juga mungkin termotivasi kan, jatuh habis nonton ini termotivasi gitu. Dari Alhamdulillah ya, Iya. bersyukur banget kalau bersyukur misalnya banget. ada yang kayak gitu gara-gara video ini, ya berarti video ini bermanfaat. Manfaat banget. Belum selesai. Ini nggak apa-apa deh, nggak pasain video aja ya. Ini kita kan beli makan. Iya. Ada es krim. Gue sebenarnya sayang sama es krimnya beneran dah. Gue nggak tahan liat es krimnya, dia udah meleleh dah. Nggak dimasukin kulkas lagi. Makan habisin lo. Mau es krim? Enggak mau ngambilnya. Enggak usah. Enggak, makan dulu. Aku diomelin mulu. Dina, lu semenjak hijab ada rasa, maaf ya gak sensitif ya, gerah apa panas gitu? Ada? Nah, ini banyak nih yang ditanya juga. Dia mau lu dari yang hijaban sampai hijaban kayak gini, mau gak gerah apa pakai itu? Apalagi lu orangnya harus kena AC.
Dina tuh harusnya kena AC dia, makanya kamar dia tuh AC-nya bisa 24 jam gila. Gue gak ngerti lagi itu bayar listriknya gimana. Padahal tuh aku orangnya nggak jarang keringetan, Jarang, tapi dia harus di AC 24 jam. Nggak mau sombong ya? Ya, nggak boleh sombong. Ini gue mikirin gimana dia bayar listriknya sebenarnya. Ah mantap sih. Iya. Ah mantap gitu kan. Mantap, jujur sesu. Jadi rasanya aneh ya, orang pada banyak yang bilang kayak gitu, kayak gerah pakai kayak gini gerah, apalagi sampai ada cadar, apalagi waktu itu pas masih kemana-mana pakai masker terus belum ada corona. Itu tuh udah kayak terlatih buat pakai masker terus di mana-mana, coba kayak gitu-gitu. Kirain aku juga bakal kayak gitu, bakal panas, bakal enak, bakal gerah, ternyata kayak sama aja. Aku nggak tahu kenapa, cuman pas pakai kayak gini tuh rasanya tuh kayak sama aja gitu loh, nggak ada yang kayak gerah, kepanasan atau apa gitu. Berarti biasa sebenarnya. Iya. Berarti itu bisa jadi tanda nggak sih kalau itu sebenarnya nyaman kayak gitu? Nyaman sih. Iya kan? Nyaman. Berarti sebenarnya ada saatnya juga ya? Ada saatnya juga orang kayak gitu ya? Karena mungkin aku mikirnya kalau misalnya aku gerah, aku keringetan, bukan karena pakaian aku yang tertutup, tapi karena aktivitas aku aja. Ya, aku berarti lagi sibuk mungkin. Jangan mikirnya gitu ya. Jangan kan yang tertutup kayak gini ya gerah. Bahkan yang terbuka aja itu kadang suka gerah juga kan. Keringetan. Jadi menurut aku ya sama bisa aja salahin bajunya juga gitu. Karena jangan gerah salahin baju. bisa dari mana-mana. Karena aktivitas. Mana tahu gitu. lagi mungkin lo lagi pakai hijab kan, lagi coba pakai hijab terus lo lagi panas-panasan apa gimana lo gerah gitu. Iya. Bukan salah hijabnya sih. Lo dulu juga kayak pernah deh ngomong, enggak, gue soalnya suka kepanasan sampai muka gue merah-merah gitu dulu. Iya, dia ngomong gitu aneh di belakang sampai gosong. Iya, dia bilang, gue bilang, lu nggak mau hijab deh pas itu sih nanyanya lucu-lucu ya pas lagi masih dance ya. Lu kepikiran nggak sih kalau satu lu tiba-tiba hijab gitu, lu juga kan pernah ngalu kayak iya aku tuh hijab gue pakai cadar dia pernah gitu ngehalu, terus gue bilang halu lu mana mungkin, gue mikirnya kayak gitu. Karena ya kondisinya emang masih itu ya masih zaman-zamannya gitulah dance. Jadi pas ngeliat yang hijab atau apa lagi yang lebih belum tertutup kayak gitu-gitu kayak apa sih pakai kayak gitu. Dulu tuh gitu dia. Jujur dia mah tuh. Iya, karena aku emang pernah ada di fase itu. Terus gue juga pernah iseng nanya dia, dan dia bilang nggak apa, muka gue merah nanti panas tuh ya. Ingat gue. Nggak tahu ya. Tapi dulu waktu pas naik kelas 12 tuh sebenarnya lu udah pengen pernah ngomong sih katanya pas UN lu mau pakai. Iya, pengen pakai, udah pengen pakai kerudung, cuman kayak mikirnya aduh bajunya beli lagi sayang banget gitu. Jadi ya udahlah, nanti aja kalau nggak habis dulu. Betul, lu ngaret-ngaretin sebenarnya ya. Tapi seenggaknya kan udah ada niat dari hati aja, cuma digaret-garetin. Cuman kalau tetangga sebelah kan beda ya niatnya. Gue juga taunya lu cadar pas itu kok bukber foto, Sinado foto. Nado kan motoin. Iya. Itu belum cadar sih, masih pakai masker. Itu masker itu, bukan cadar. Lu udah kayak pakai cadar hitam anjir. Soalnya Dina juga tipe orang yang dari dulu suka pakai masker kok. Nih ya, sebelum zaman corona ya, gue yang nggak pernah pakai masker nih ya, dengar cerita gue baik-baik. Gue nggak pernah pakai masker sama sekali, nggak pernah. Terus tiba-tiba coba pakai itu, lu tau sapu tangan? Gue melihat gue pernah sapu tangan, cuma itu buat di motor ke sekolah. Gue lihat dia nih pakai masker, gue juga nggak ngerti maksudnya apa. Sampai di kelas juga pakai masker. Masker dia, maskernya dia juga bermacam-macam. Ada abu-abu, pink, putih, semua ada, hitam ada. Sampai orang kalau ke rumah dia nyarinya masker. Kalau nggak masker, dandan, make up, lipstick, semua, bedak semua. Pokoknya ke rumah dia nyarinya itu. Sering berjalan waktu sering lihat dia pakai. Dan gue punya teman lagi nih satu ya dulu, sahabat juga lah dulu ya dulu. Dia juga dulu sahabat gue kok. Oh sekarang enggak? Sekarang iya. Sekarang pada pakai masker, gue gak ikutan. Ternyata alasan mereka pakai masker adalah nutupin gincu. Biar lipanku tuh tak terlihat sama guru BK gitu. Karena aku tuh paling sering banget setiap hari ketemu guru BK. Dan pakai warnanya yang pucet pun sekalipun tuh harus digosok. Iya,
Padahal Dihilangkan. kayak lip balm gitu sih sebenarnya. Iya, masih yang kayak warna biru bener-bener nude gitu, Disuruh nggak ada yang hapus. kayak pink merah atau apa gitu, Enggak enggak ada, itu tapi suruh hapus. sedih. Tapi ya emang nggak boleh ya, anak sekolah tuh. Jadi kita udah selesai makan, terus udah selesai juga ngobrolnya, dan ada yang mau disampaikan mungkin? Buat teman-teman aku yang kenal aku dari dulu dan masih punya foto aku di sosial medianya atau apa, aku mohon tolong jangan dipajang ya, kalau bisa gitu. Disimpan buat konsumsi pribadi aja, buat yang perempuan aja ya. Oh, yang mungkin masih ada foto Dina ya waktu dulu, yang mungkin belum hijab, yang mungkin masih terbuka lah. Terus yang mungkin yang foto dia masih pakai tank top misalkan, kalau kalian ada juga, dikonsumsi sendiri, maksudnya dihilangkan. Terus sama kalau ketemu aku sapa aja gitu. Sebenarnya dia tuh nggak ada yang beda kok kalau Enggak, kalau kalian mau tahu dia nggak ada yang beda. Enggak, maksudnya nggak beda yang gimana ya. Iya, maksudnya dia nggak canggung, nggak so Enggak suci, kok, enggak. masih biasa aja. Cuma emang lebih baik Iya. dari karakternya, lebih baik. Ngomong agak dijaga. Mungkin emang gue kenal Dina itu cuma setahun ya. Gue kenal dia itu sebenarnya dari awal SMA kelas 1 gue kenal. Terus kelas 2 kita nggak terlalu deket, tapi saling tahu. Gue tahu baiknya dia tahu baiknya gue tahu busuknya dia juga tahu busuknya gue. Gitu. Saling menjaga aib sama saudaramu. Iya, gitulah. Ya dia pernah ngomongin gue juga pasti pernah ngomongin dia. Gitu sih sebenarnya. Jadi gue nggak baper sih. Nggak tahu hal yang dia gue nggak pernah baper dong. Sama sebaliknya Iya, juga. kayak lu ngomong ke gue pernah nggak suka atau apa sama lu, ya gue nganggapnya biasa aja. Tadi Oh, gitu gitu ya? cerita kita. Kalau misalnya Priska kan bilang dia nggak pernah baper kalau misalnya punya masalah atau aku pernah kasar sama dia, itu dia nggak pernah baper. Dan pasti kan selalu rasanya ya udahlah nggak apa-apa. Gitu. Iya, malah gue nganggapnya tuh kayak Bercanda gitu. Aku pun begitu, walaupun dulu ya dulu ya pernah waktu itu gara-gara Priska punya cowok dulu sampai bener-bener ya itu udah lama banget kok. Iya, Priska ya udah lama banget. Ya maksudnya Zaman temen cowok. Iya, temen cowok dulu yang dekat sama dia gitu. Nggak tahu permasalahan apa sih permasalahan lupa ya. Oh, jadi cowok ini tuh emang ya. Jadi cowok ini tuh emang gak jelas. Dia deketin lah semua cewek yang anak dancer. Ini gue jujur aja ya. Pertama yang dia deketin itu emang Dina. Deketnya itu cuma sekedar chatan lah, temen gabut gitu loh, kayak Dina lagi apa ya, pokoknya nanya kamu lagi apa. Dulu kan zamannya kayak gitu ya nggak sih? Iya. Terus kayak jalan yuk bla bla bla. Setelah itu Dina kan nggak tahu posisinya di belakang itu dia juga chatan sama gue juga nggak tahu kalau dia tuh chatan sama si Dina, ngerti gak? Itu cowok emang kalau nanti ketemu gue pengen tahu deh. Nah, terus di situ permasalahannya adalah, jadi Dina nggak tahu apa-apa nih ya. Gue taunya dari temen gue satu lagi. Dia bilang dia juga chatan loh sama ini. Lah gue bingung kayak, lah dia kan chatannya sama gue doang gitu. Terus gue tanya dong ke si cowok ini, dia bilang enggak, itu chatannya udah lama. Ternyata dia masih teleponan juga di belakang. Dia di belakang gue duduk ya. Lu masih teleponan, dia masih nelfon lu kan pas dia istirahat gitu ya. Masih telepon, gue nggak tahu gitu. Itu sih sebenarnya jadi salah paham. Pokoknya ada salah pahaman apa segala macam, permasalahan tentang yang percowokannya. Terus sebenarnya masalahnya karena salah paham aja. Udah lama sih, udah lama masalah. Coba gue pengen ceritain aja, lucu aja kalau diinget-inget. Lucu sih. Cuman ini gue jujur dari hati gue udah gak pernah benci sama siapapun. Lagi gue gak pernah benci sama orang semenjak 2 tahun ini ya. Gue udah gak pernah jadi masalah sama orang. Enggak, ini video buat have fun aja, buat seru-seruan aja. Pokoknya siapapun kita berdua yang pernah bermasalah sama gua atau sama Dina atau yang pernah di segerombolan itulah, segerombolan itu, kita berdua minta maaf. Itu kan emang banyak ya Ikuan yang pernah temenan di Instagram, cowok-cowok yang pernah
temenan di Instagram kan emang banyak gitu sama aku minta maaf kalau misalnya banyak yang aku remove dari Instagram aku, karena emang aku kan harus jaga juga, nggak semua laki-laki yang dulu itu harus aku. Jadi dia nggak apa-apa yang harus dipublish itu. Iya. Kalian tuh udah gak harus gitu loh. Nah, harus, dan aku filter lah mana yang baik buat aku dan buat mereka juga. Bukan berarti jangan mikir abis ini oh dia filternya yang ganteng-ganteng doang. Enggak, bisa Enggak. dicek kok, bisa dicek. Enggak, dia cuma pengen jadi lebih baik aja. Ini gue membantu meluruskan. Iya. Ya. Karena ngomongnya setengah-setengah. Iya. Iya. Jadi inti dari video ini cuma buat have fun. Semoga kalian suka. Terus juga habis ini jangan ada hujatan. Habis ini juga jangan ada saling sindir-sindiran. Mungkin gue tahu perilaku kalian beda sama perilaku gue, karena gue tiap hari ketemunya sama konsumen, kalian ketemunya sama orang, sama teman, sama teman-teman sebaya gitu kan. Iya. Kalau gue kan ketemunya sama orang-orang yang konsumen ya, yang lebih tua dari gue ada, lebih pendek dari gue ada, lebih muda dari gue ada. Jadi pemikirannya udah sangat amat jauh beda. Karena sikap bodoh amat di masa sekarang itu benar-benar berguna sih. Kayak sifat bodoh amat tuh Lu emang beban, harus lu beban. kita perluin. Iya. Perlu. Emang harus lu harus jadi orang bodo amat sih sekarang. Iya. Kalau sering denger omongan orang, lu yang ada lu beban sendiri. Maksud konteks dalam bodoh amat tuh yang negatif ya, bukan jadi kayak ngetin terus kita diem itu. bukan. Maksudnya kayak misalkan orang ngomongin lu lewat sindiran, ya lu bodo amat. Iya. Itu lebih have fun. Makanya gue bisa gemuk kayak gini karena gue bodo amat. Ya buat teman-teman yang masih kesal sama aku minta maaf. Aku juga minta maaf. Mungkin pas SMK pernah punya salah. Cuma sekarang kalau mau sindir aku udah gak mempan, bener-bener gak mempan, jadi capek-capekin kamu aja, mending maafin aku, ya kan? Ya. Kita bisa berteman, bisa main bareng, mana tahu habis ini jadi main bareng kan nggak tahu. Iya. Atau mau diajak kayak collab kayak aku? Iya. Oh ya, buat teman-teman semua yang mungkin udah gak deket sama aku tapi mau coba silaturahmi lagi sama Priska, terus bisa langsung ke Instagramnya Priska dulu kali ya. Nanya-nanya kabar aja dulu, nggak apa-apa. Oh iya boleh. Tapi harus ya diniatin niat yang benar ya, jangan yang macam-macam. Jangan cuman, maaf ya, maksudnya jangan yang panjat aja. Enggak. Gitu ya. Jangan yang sensasi. Sebenarnya Iya. ini tuh lebih ke sharing awalnya. Iya. Cuma kalau misalnya emang gua sama dia punya chemistry dulu kan. Jadi mungkin ada yang sedikit cerita juga. Sebenarnya juga kalau misalkan emang teman-teman di luar sana yang nggak punya masalah sama aku, sebenarnya nggak apa-apa, santai kok. Sampai aku juga sering bikin IG, story IG, ada yang mau collab gak, ada yang mau iseng-iseng masuk YouTube aku nggak. Kalau ada boleh DM IG aku di Friska.Tan, dan boleh follow Instagram dia di Damalia. Kalian masih kenal aku Dinski ya? Salah, nama aku kan Dinski lagi. Nama dia bukan Dinski lagi, tapi Damalia. Iya, Damalia. Sebenarnya kalau orang sih bacanya Damalia, sebenarnya yang dibaca bener itu D Amalia F. D Amalia F, Dina Amalia Fasya. Terus juga buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di subscribe channel ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Jangan lupa juga habis nonton video ini jangan sindir-sindiran, pokoknya jangan berantem. Gak boleh. Ya. Tapi beruntung sih kita gibahnya di akhir. Biasa orang males kalau nonton di akhir tuh, setengah udah cut. Ya kan? Jadi Boleh. ya. Gak apa-apa, gue seneng jadi gak banyak orang tahu kalau kita ngegibah. Oke, sampai di sini dulu aja. Bye, see you on my next video.